Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang sangat luar biasa kesabaran beliau. Ketika beliau hidup nikmat, karena beliau itu juga termasuk seorang raja sekaligus nabi. Akan tetapi Allah uji keimanannya, dalam 3 hari sirna semua nikmat yang ada pada diri beliau. Apa saja itu? Beliau itu mempunyai kebun kurma yang sangat luas, panen subur. Akan tetapi Allah datangkan badai topan untuk menghancurkan kebun Nabi Ayub alaihissalam sehingga mati semua tumbuhan atau kebun kurma Nabi Ayub alaihissalam. Habis semua. Kemudian hari kedua, anak-anak beliau yang 12 orang itu waktu itu ada kegiatan acara di sebuah tempat museum. Akan tetapi museum itu roboh tiba-tiba dan menimpa seluruh anaknya sehingga anaknya seluruhnya meninggal pada satu waktu itu. Siapa kira-kira yang tahannya? Tiba-tiba anak semuanya meninggal. Kemudian hari ketiga Allah berikan penyakit kusta atau penyakit gatal-gatal, yang mana dengan sebab penyakit itu, karena rakyat tidak mau tertular dengan penyakitnya, akhirnya rakyat semuanya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam ke negeri sebelah. Yang awalnya Nabi Ayub sebagai seorang raja menjadi orang yang melarat, tidak punya rakyat lagi, akhirnya menjadi orang biasa dan tinggal di gubuk kecil. Dalam 3 hari Allah selesaikan semuanya. Apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam? Mengeluhkah beliau? Tidak. Beliau tidak mengeluh satu kata pun. Bahkan dikatakan ketika beliau itu sholat, mengerjakan sholat, karena orang-orang dulu itu sholat juga, cuman berbeda dengan sholatnya Nabi kita. Ketika Nabi Ayub alaihissalam sholat, kan tubuh beliau itu gatal-gatal, ada ulat-ulat di dalam tubuh beliau itu. Beliau keluarkan ulat tadi, ditaruh di atas meja, beliau sholat. Ketika selesai sholat, dikembalikan lagi ulat tadi ke dalam tubuh beliau. Saking beliau itu sangat menyayangi kepada makhluk-makhluk Allah. Ya memang sih dalam Islam itu kita harus menjaga kelestarian hidup antar sesama makhluk hidup. Ya penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ayub hidup nikmat sekitar 20 tahun. Kemudian ditimpa penyakit tadi sudah menjalani 18 tahun. Tiba-tiba istri beliau ini seperti mengeluarkan kata-kata yang agak kasar dan tidak nyaman untuk didengar oleh Nabi Ayub alaihissalam, seperti kata-kata yang sifatnya mengeluh. Apa kata istri beliau? Sebenarnya istri Nabi Ayub ini telah dibisiki oleh iblis. Kata istri beliau, "Wahai Nabiullah Ayub, cobalah engkau berdoa kepada Allah. Engkau ini sudah sakit berpuluh-puluh tahun. Tidakkah engkau ingin sembuh?" Lalu apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Berapa tahun kita nikmat? 20 tahun waktu kita jaya dulu. Sekarang sudah berapa tahun kita menjalani sakit ini? 18 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Belum impas semuanya. Jika kita berbicara keadilan, kalau kita hidup enak 20 tahun, maka 20 tahun juga kita akan sakit. Kalau kita berbicara keadilan, seharusnya seperti itu. Terkadang kita ini baru sakit sedikit, sehatnya misalkan 10 bulan, yang sakit cuma 2 bulan, ngeluhnya luar biasa. Tapi Nabi Ayub tidak berpikir seperti itu. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu meminta kepada Allah karena belum imbang antara nikmat sama musibah. Nah, karena jengkel mendengar ucapan istrinya tadi, akhirnya keluarlah istrinya tadi dari rumah. Dan Nabi Ayub alaihissalam bernazar bahwa
apabila nanti istri saya kembali, nanti akan saya cambuk dengan 100 kali cambuk. Itu najar Nabi Ayub alaihissalam. Ketika melihat sikap istrinya tadi seperti itu, kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa dengan doa, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang dari segala penyayang. Ini bahasa yang sangat lembut dari seorang nabi. Maksudnya apa? Ya Allah, saya telah tertimpa penyakit yang telah Engkau takdirkan. Apabila Engkau menghendaki sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak Engkau kehendaki sembuh, ya tidak apa-apa. Ini bahasa lembutnya luar biasa. Maksudnya beliau tidak memaksakan apakah mau disembuhkan Allah atau tidak, terserah Allah itu. Luar biasa, ini yang mestinya kita contoh. Jadi kita tidak memaksakan kehendak. Untuk apa-apa itu tidak terlalu memaksakan. Luar biasa. Jadi ini bisa kita contoh. Apa tadi doanya? Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa sebuah penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara segala penyayang. Maksudnya, mau Engkau sembuhkan saya ya Allah, syukur. Kalau tidak disembuhkan ya tidak apa-apa ya Allah, saya ridho menerima. Inilah sifat Nabi yang luar biasa. Setelah 20 tahun genap, akhirnya Allah kabulkan doa Nabi tadi. Yang dulu dalam 3 hari Allah hilangkan semua nikmat beliau. Sebaliknya saat ini, semua nikmat tadi dalam 3 hari Allah kembalikan semua. Pada hari pertama, Allah perintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai Ayub alaihissalam, tolong engkau hentakkan tongkatmu ke atas tanah. Wadrib bi'asaqal hajar. Pukullah tongkatmu ke tanah. Ketika Nabi Ayub menghentakkan tongkatnya ke tanah, keluarlah mata air yang jernih dari dalam tanah. Diperintahkan Nabi Ayub untuk mandi di situ. Setelah mandi, sekejap mata penyakit gatalan yang ada di tubuhnya bersih, hilang tanpa bekas. Dan penampilan beliau terlihat lebih muda 15 tahun. Nah, luar biasa. Karena kesabaran, Allah ganti beberapa kali lipat pahala dan kebaikannya. Di hari kedua, karena rakyat Nabi Ayub yang sebelumnya mendengar bahwasanya Nabi Ayub sudah dalam keadaan sehat kembali, serontak semuanya datang untuk menemui Nabi Ayub alaihissalam sambil membawa sandang pangan. Ada yang membawa bibit kurma, ada yang membawa sapi, kambing, domba. Jadi yang dulu Nabi Ayub itu misalkan punya satu hektar kebun kurma dan kandang hewan ternak, menjadi double, 2 kali lipat dari sebelumnya. Disebabkan oleh oleh-oleh yang dibawa atau cenderamata yang dibawa oleh rakyat Nabi Ayub alaihissalam sebelumnya. Kemudian hari ketiga istri beliau datang. Ya, namanya nazar maka wajib untuk ditunaikan. Kata beliau, apabila istri saya kembali, nanti saya akan mencambuk dia dengan 100 kali cambukan. Akhirnya beliau punya inisiatif mengambil 100 bilah lidi, kemudian dihempaskan sekalian ke tubuh istrinya. Sehingga tunailah nazar tadi. Kemudian Allah menghendaki istri Nabi Ayub ini subur luar biasa. Sehingga dalam setahunnya itu, dalam proses cepat, karena saking suburnya istri Nabi Ayub alaihissalam, bisa melahirkan bayi kembar. Sehingga yang dulu punya 12 anak menjadi 24 anak. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin, itulah pasti terjadi. Jadi inilah hikmah dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau tadi yang singkat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.